Teman-teman yang mencari kamera Nikon di era mirrorless bisa berlega hati karena penamaan kamera Nikon itu cukup simpel dan konsisten, sehingga teman-teman mudah untuk memahami dan mencari yang sesuai dengan kebutuhan. Secara umum, kamera Nikon Z itu biasanya sedikit lebih tinggi harganya dibandingkan dengan merek lain, tapi menawarkan build quality atau kualitas fisik kamera yang lebih solid dan juga kokoh. Meskipun kameranya termasuk tingkat entry level atau pemula. Untuk yang mencari kamera entry level yang ringkas dan tidak terlalu mahal, ada kamera Nikon dengan sensor APS-C dan penomorannya 2 digit. Beberapa model yang saat ini tersedia yaitu Z30, Z50, dan yang spesial yaitu Nikon ZF-C. Harga kamera entry level Nikon itu berkisar antara 10 sampai 15 juta rupiah. Yang pertama yaitu Nikon Z30 yang dirancang untuk content creator pemula yang suka foto maupun video. Desain kameranya ala rangefinder, artinya di bagian atasnya rata, tidak punya jendela bidik dan punya layar putar ke segala arah untuk memudahkan komposisi foto dan video. Lalu ada Nikon Z50 yang juga sama dengan Z30 dalam hal penggunaan sensor APS-C dan juga resolusi fotonya sama persis yaitu 20 megapiksel. Mirip dengan Nikon D7500 di era DSLR. Z50 ini punya jendela bidik dan layarnya diputar ke bawah, tidak bisa ke samping. Z50 populer sebagai kamera yang lebih dirancang untuk fotografer. Varian lainnya lagi dari Z50 yang bentuknya agak unik, yaitu Nikon ZF-C. Kamera ini dalamannya sama saja dengan Z50, tapi punya desain seperti kamera film. Inspirasi desainnya dari kamera film Nikon FM ya. Nah, di bagian atas kameranya dia punya roda untuk mengganti shutter dan ISO. Uniknya, layarnya bisa diputar ke samping ya, jadi bisa ke segala arah, tidak fix. Ini memudahkan teman-teman untuk selfie atau vlogging. Pilihan kamera Nikon Z yang terjangkau dan bersensor APS-C sayangnya tidak banyak dan spesifikasinya mirip-mirip. Saya merasa titik fokus pengembangan kamera Nikon Z dewasa ini memang lebih diarahkan ke format full frame yang harganya mulai sekitar 20 juta ke atas. Yang paling standar adalah Nikon Z5 yang meskipun termasuk entry level untuk full frame, tapi bodi Z5 itu tergolong kokoh dengan fitur yang cukup mewah. Seperti dia punya stabilizer di bodi dan punya 2 slot untuk memory card. Kamera full frame ini beresolusi 24 megapiksel dengan harga yang relatif terjangkau, tapi spesifikasi untuk video, autofocus, dan foto berturut-turutnya tidak sebaik kakak-kakaknya. Nikon Z6 yang saat ini memasuki generasi kedua, dirancang untuk fotografer yang butuh kinerja yang lebih cepat, terutama dalam hal autofocus dan foto berturut-turut. Yang membedakan Z6 dengan yang lebih di atas, Z7 misalnya, adalah resolusi fotonya yang tetap 24 megapiksel. Biasanya Z6 ini dipilih oleh fotografer yang budget conscious yang tidak membutuhkan resolusi yang terlalu tinggi, tapi butuh bodi kamera yang tidak terlalu mahal dan juga kinerjanya bagus. Nikon Z7 yang juga sudah generasi yang kedua nih, memiliki resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 45 megapiksel. Sehingga lebih cocok untuk fotografer yang membutuhkan gambar yang beresolusi tinggi untuk cropping atau cetak foto besar seperti 1-2 meter atau bahkan lebih. Selanjutnya, Nikon Z8 yang saat saya membuat video ini ternyata belum ada. Tapi diprediksikan akan memiliki desain yang mirip lah dengan Z6, Z7, namun memiliki kualitas sensor yang diprediksikan lebih baik dan kinerja yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, Nikon Z9 adalah kamera flagshipnya Nikon nih, ya, yang terbaik dan yang terbesar yang Nikon punya di Z mount, ya. Z9 ini memiliki teknologi stack sensor 45 megapiksel, sehingga kinerja foto berturut-turutnya sangat cepat dan mampu merekam video sampai dengan 8K 60p RAW dan juga 4K 120p. Kamera ini punya integrated battery grip sehingga bentuknya lebih besar dan di dalamnya terdapat baterai khusus yang kapasitasnya besar. Salah satu keunikan lain yaitu Z9 tidak punya shutter mekanik. Jadi bisa dibilang kamera ini murni kamera digital, tidak ada shutter count-nya.
Pembahasan lebih detail tentang Z9 ini bisa ditonton di channel Info Fotografi. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, makin jelas ya tentang kamera mirrorless Nikon. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa membantu, silakan di-like dan di-share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.